Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca dari Injil Markus bab 10 ayat 17 dan seterusnya dengan judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Memang tidak ada ya unta bisa melewati lubang jarum ya. Tapi kalau Tuhan Yesus mau, pasti bisa lewatnya. Ya entah bagaimanalah caranya. Mungkin itu hanya juga kiasan ya, perumpamaan. Jadi seperti kita ini kan, kita ini kan banyak dosa. Nggak mungkin kita masuk surga, itu nggak mungkin dengan berbuat baik, mengumpulkan pahala untuk kita pakai untuk membeli tiket masuk surga, itu nggak mungkin. Nggak cukup, perbuatan baik kita tuh nggak cukup. Sesuci-sucinya kita tuh nggak cukup untuk masuk, untuk beli tiket, untuk membeli kartu hijau atau green card untuk bisa jadi permanen resident di surga, itu nggak bisa, nggak cukup. Jadi nggak mungkin ya. Kita orang berdosa sebabnya ya, kita orang berdosa itu seperti unta. Kita nggak mungkin masuk surga, nggak bisa kita berbuat baik lalu kita masuk surga, nggak bisa. Jadi berbuat baik itu hanya sebagai oleh-oleh kita ketika kita masuk surga ya. Ketika kita nanti masuk surga, kita membawa oleh-oleh ya. Masa kita mengunjungi suatu tempat tidak membawa oleh-oleh ya? Ya pakai tanda mata sekecil apapun, gantungan kunci atau apapun ya, tanda kasih ya. Nggak dengan tangan kosong kita masuk surga ya. Sebelumnya kan Yesus juga pernah mengatakan, "Oh kamu tidak memakai pakaian pesta." Nah, itu artinya apa? Kamu tidak layak masuk surga ya. Tidak membawa persembahan. Ya tidak selayaknya seorang yang di surga itu harus apa? Ya harus suci juga memang. Harus suci. Tapi suci aja tidak cukup ya masuk surga itu. Itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kesucian itu adalah persembahan kepada Tuhan ya. Kita memakai pakaian terbaik masuk surga. Gak mungkin kita memakai pakaian compang-camping. Jadi di dunia ini kita mempersiapkan dengan mengikuti Yesus, tetap setia itu saja. Dan layaknya orang yang akan tinggal di surga itu apa? Orang yang harus suci. Kalau nggak suci tetap aja nggak bisa ya. Jangan terus hidup seenaknya ya. Katanya orang itu tidak usah perlu suci karena suci pun tidak bisa masuk surga. Bukan seperti itu ya. Jangan salah kira ya.
Jangan berbuat baik, karena berbuat baik tidak bisa membeli surga. Memang tidak bisa membeli surga, tapi bukan berarti kita tidak berbuat baik. Kita tetap harus berbuat baik, karena itu adalah persembahan kita kepada Tuhan Yesus nanti ketika masuk surga. Karena itu adalah layaknya seorang anggota surga. Orang anggota surga kan berbuat baik semua kan. Nah, kita di sini harus berbuat baik. Kalau enggak nanti kita akhirnya seenak-enak berbuat jahat, ya kita justru malah nanti makin tidak layak dan tidak boleh masuk surga malah. Karena namanya itu mencobai Tuhan ya. Sebab semuanya berdasarkan iman saja. Yang penting kita punya iman. Yang penting kita percaya sama Tuhan, dibaptis, lalu kita otomatis masuk surga ya, nanti dulu ya. Tapi kita harus ini juga, hidup layaknya, membuktikan bahwa kita adalah layak untuk kerajaan surga. Kita harus suci, kita harus melakukan apa yang kita bisa, kontribusi ya. Kita harus berkontribusi sebagai anak Tuhan ya. Tidak hanya enak aja dilayani terus mati terus masuk surga gitu. Gak bisa, kita harus kontribusi. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita lakukan. Itulah hukum talenta. Kalau nanti talenta yang kita diberikan itu tidak kita kembangkan, tidak kita pakai, itu nanti kita diusir malah. Di depan Tuhan Yesus kita diusir. Aku tidak kenal kamu, siapa kamu? Enak aja kasih talenta nggak dipakai, bahkan tidak dikembangkan, tidak dipinjamkan kepada orang lain. Tiba-tiba kamu mati, kamu pengen masuk surga, enak aja kamu. Nggak bisa, kamu pergi sana, saya tidak kenal kamu. Yesus akan berkata seperti itu. Jadi apapun yang sekarang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk kebaikan ya, untuk menghasilkan buah itu. Kalau talenta Anda cuma satu, ya nggak apa-apa, kembangkan jadi satu lagi, jadi total jadi 2. Itu Tuhan Yesus senang. Tapi kalau cuma punya talenta satu pun tetap nggak dipakai, nggak diberikan kepada orang lain, istilahnya tidak membantu orang lain untuk berbuat baik gitu, ya kita justru nanti akan diusir Tuhan ya. Jadi berhati-hatilah, kita harus cerdas dalam roh juga, kita harus cerdas ya. Karena iblis itu sangat pintar menjegal kita. Hati-hati. Di sini orang kaya ini sudah melakukan semuanya kan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ibu bapamu. Ya betul, itu harus dilakukan, tapi tidak cukup cuma itu. Satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Ya termasuk satu, terakhir ini mungkin jualah semua yang kamu miliki. Kasihan sekali kau orang kaya. Makanya jangan kaya. Kalau kaya itu menjadi batu sandungan bagimu ya. Kalau tidak sanggup kekayaan untuk menjadi batu sandungan, lebih baik tidak usah kaya. Karena nanti malah kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Karena kalau sudah kaya terus jadi pelit, oh bahaya kau. Jiwamu bisa musnah ya, hilang. Kekayaan itu dipakai untuk melayani Tuhan Yesus ya. Ya, untuk memberi makan, memberikan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja, membangunkan tempat tinggal yang layak bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal yang layak. Jadi kekayaan itu dipakai untuk melayani Tuhan ya. Bukan untuk kita nikmati sendiri, puas-puasin, nikmatin, lalu nanti kalau sudah mati kita minta masuk surga. Nanti dulu, gak bisa seperti itu. Jualah segala yang kau miliki, kemudian datanglah dan ikutilah aku, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ya susah ya, kalau punya hartanya banyak sekali itu susah sekali ya. Lihat nih, staff-staffnya aja banyak sekali dia. Mereka membawa pundi-pundi uangnya. Nih orang kayanya ini nih. Nih tangannya, lihat. Saya tidak bisa, maaf, saya tidak bisa memberikan uang saya kepada orang miskin. Ya seberapa kek, sebagian kek, jangan. Atau mungkin karena Yesus ini memintanya untuk menjual seluruhnya ya. Lihat tuh. Ya paling nggak dimulai dari sedikit lah. Kalau kita masih eman-eman atau tidak berani untuk memberikan semuanya, kita mulai dari sedikit-sedikit ya. Kita saya cobakan mulai sumbang sedikit. Nanti kan lama-lama tertarik untuk menyumbang lebih banyak lagi.
lebih banyak lagi ya. Tapi kalau tidak mau mulai sedikit dahulu, menyumbang sedikit dulu, nanti kok ternyata kok enak itu menyumbang itu membahagiakan ya. Karena ingin membuat orang lain yang menderita itu menjadi terselamatkan, kita juga ikut senang kan. Jadi nanti makin tertarik untuk berbuat baik. Akhirnya nanti kita lebih banyak lagi menyumbang, lebih banyak lagi memberikan harta kita untuk kerajaan Allah. Ya, disitulah nanti kita bisa mendapatkan rezeki, harta surgawi seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jadi jangan sampai harta itu malah menjadi batu sandungan bagi kita. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Tuhan Yesus, ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.